Assalamualaikum semuanya. Nah, ini adalah part keduanya untuk persiapan abang wisuda. Nah, hari ini aku sebelum berangkat itu pagi-pagi itu aku sudah beli yang namanya keripik singkong karena ada pesanan juga dari Bu Malik dan juga sekalian aku belikan oleh-oleh untuk para gurunya juga. Dan ini kita berangkatnya di siang bolong setelah sholat Jumatan gitu. Dan langsung kita cus berangkat, jadi siangnya tuh benar-benar trik banget sampai harus pakai kacamata karena kalau nggak pakai kacamata itu benar-benar bikin silau di mata. Kemauan dong? Hah? Kenapa? Iya. Oh, malu sama teman-temannya abang. Masih jauh. Via mau pandok ongkuan ya. Udah dibuka kerudungnya ya. Pinter Via ya. Mau mandok ya. Ya. Nah, itu tadi aku salvok itu sama Adik Via. Kenapa Adik Via dari mulai berangkat itu sampai mulai ya perjalanan itu gak mau dibuka. Sampai aku tanyain, aku tarik itu sama kerudungnya, jangan Mi, jangan dibuka gitu katanya gitu ya. Terus aku nanyain, kenapa kok gak mau? Ternyata katanya malu sama abang, sama teman-temannya abang gitu. Jadi katanya kerudungnya jangan dilepas gitu katanya. Alhamdulillah Adik Via yang mau pondok sudah mulai pengertian gitu. Dan lanjut itu tadi aku beli bebek dulu kesukaannya Abang Haki. Nanti kita makan bersama di tempat penginapan yang ada di pondok. Alhamdulillah gak terasa ini sudah nyampe di Gresik. Jadi ini aku gak pakai tol ya lewat jalannya karena sih lumayan tenang dan lumayan gak rame gitu. Ini langsung kita ke pondoknya Abang Haki. Nah ini dia detik-detik dimana Abang Haki itu sebentar lagi akan meninggalkan pondok ini. Dan ini dia ya pondoknya, si pondok ijo, pondok PPM katanya si anak-anak gitu ya. Pondoknya Pak Malik. Ya Allah, itu syadu banget. Aku aja yang sebagai emaknya ya, yang pas nyampe di depan pondoknya itu kerasa, bentar lagi sudah nggak di sini lagi, bentar lagi bakalan berpisah gitu ya. Dan ini dia suasananya adik Via ketemu. Dan ternyata teman-temannya Abang Haki itu kenal semua sama adik Via. Padahal aku suruh masuk, masuk sana ya. Aku jauh di belakang, taunya, ada Via, ada Via, ada Via gitu ya. Kita lihat keseruannya mereka dulu. Ayo, ayo. Aduh. Apa makan yuk? Iya. Tadi aku punya kue di makan, ibu makan. Wah, temennya semua. Halo. Ibu YouTuber. Nenek kasih. Kamu YouTuber. Oh lain, beda TV. Apaan? Kamil mau sudah. Ya. Kapan dijemput Kamilnya? Pas lulus Kamil. Aku nah. Bapak ibunya kan nak. Oh iya. Orang di mana? Gresik. Gresik. Ini orang udah sudah dapat kan? Ini kelas 5 sama Sodik. Oh iya Pak. Laki-laki namanya. Ada Yusuf ya. Mana Yusuf? Oh, Yusuf tidur. Bentar lagi. Oh, iya Bu. Benih mole karo Saifa. Enggak, tapi karo Saifa jaralah. Di sini kita nyampe kurang lebih jam 8-an ya. Di sini langsung kita jemput Abang Haki dan ini kita disambut hangat sama teman-temannya Abang Haki dan teman-temannya Abang Haki itu langsung, "Ye, buat YouTube ya, buat YouTube" gitu katanya. Dan alhamdulillah katanya sih dari ceritanya Abang Haki dan teman-temannya itu Abang Haki itu si teman-temannya ini itu sangat menunggu konten dari aku gitu ya. Lah aku mikir loh, kok kontennya aku itu disukai sama mereka gitu ya. Mungkin karena banyak ceritanya anak-anak gitu ya. Jadi pengen mereka itu dengerin dan mereka tuh sampai tanya, mana kamu uminya kok lama nggak ngupload gitu katanya ya. Aku tuh ketawa ya Allah, mereka itu bener-bener ya. Jadi ya penonton yang teramai yang dari YouTube aku ini ya mereka teman-temannya anak-anak gitu ya. Sampai keluarga besarnya pun juga sama-sama ikutan nonton. Dan ini kita langsung nyiapin untuk baju-baju yang mau dipakai di wisuda.
untuk barang-barang lainnya yang mau kita angkut tuh besok aja pas saat setelah wisuda. Dan ini pas saat aku ngerekam momen dimana Abang Haki sudah keluar dari pondoknya, tahu-tahu Abang Haki itu dipanggil sama temennya yang ada di dalam. Terus aku nanya, kenapa Ki? Kata gitu ya. Tahu-tahu Abang Haki cuma noleh ketawa gitu ya. Dan setelah ditanyain, setelah selesai ya perbincangan mereka yang berdua kayaknya sepertinya rahasia, ternyata itu adalah salah satu keluarga dari pengasuhnya pondoknya gitu. Jadi dia tuh nanyain nama YouTube umimu apa katanya gitu. Ya Allah, aku di situ ketawa salting gimana gitu ya, malu gimana. Terus udah dikasih tahu sama Abang Haki katanya pengen nonton karena di sana itu ada TV baru yang langsung connect sama WiFi. Jadi pengen nobar gitu katanya. Nobar channelnya umimu. Ya Allah, di situ aku langsung, hah? Sampai segitu kah? Aku di situ malu gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah bentar lagi kayak gini nih pasti akan ditonton sama mereka gitu, dan mereka pasti ketawa-ketawa juga ya. Terima kasih untuk semua teman-teman pondoknya Abang Haki yang sudah senantiasa menonton channelnya aku ya. Salam untuk kalian semua dan salam untuk semua wali-walinya ya. Salam jauh dari aku yang ada di Sumeneb, Madura. Dan lanjut di sini ini tuh langsung mau menuju ke Rusaifa. Rusaifa itu adalah tempat penginapan yang ada di salah satu pondoknya Abang Haki. Dan ini adalah pondok pusat yang pertama yang ada di Gresik. Jadi ini tuh cabang utama, pusat utama dari semua yang pondok ada di salah satu di Kemas Buhin Faki gitu ya. Jadi ini tuh adalah pondok SMP-nya yang ada di sini itu. Ini yang aku rekam adalah pondok SMP, dan ini adalah rekaman momen-momen di mana santri-santri itu pulang dari sekolah malam, sekolah dinia malam gitu. Dan itu mereka itu pakai baju hijau yang memang sebelumnya pas saat waktu pendaftaran Abang Haki itu memang nyobain dan memang udah gede banget ukurannya ke Abang Haki, dan ya gini dah udah aku langsung lihat gimana mereka itu dan ngebayangin gimana Abang Haki itu ada di sini. Dan tapi di sini kita itu nggak tahu apakah Abang Haki tetap ada di pusat sini atau malah di Blitar, karena kita kan rencananya itu ikut yang beasiswa di Blitar. Tapi balik lagi kita tuh bingung mau ngambil yang di Blitar atau yang di Gresik. Sebenarnya sih bener-bener sudah oke untuk di Blitar ya, cuman kita kan punya guru gitu ya, guru spiritual yang memang dimana guru ini banyak banget ngebimbing kita dalam hal ibadah gitu ya, dari mulai pondok anak dan ibadah-ibadah lainnya gitu ya. Jadi kita itu gak bisa ngeputusin secara sepihak gitu. Mau gak mau ya kita harus melibatkan guru kita. Dan ya untuk nanti keputusannya insya Allah besok deh ya. Kita akan ke Buya gimana kita nanyain ini mau lanjut di Gresik atau tetap di pusat. Karena ya sebelum tahun ajaran dimulai jangan sampai kita terlambat gitu ya. Dan kita salah melangkah. Sebenarnya sih gak ada salahnya ya kalau kita itu melangkah sendiri dengan ketentuan kita. Cuman kebarokahan dari ilmu anak di pondok itu ya juga salah satunya dari si guru kita gitu ya. Kalau kita panggilnya itu adalah Buya. Jadi kita tuh benar-benar sensitif banget kalau untuk keputusan-keputusan seperti ini, karena memang aku sendiri itu masih rada bimbang gitu ya, karena di Blitar itu kan memang rada jauh dari sini dan juga ya lumayan gitu ya kalau harus mondar-mandir dari Gresik ke Blitar, karena anak-anak juga ada di Gresik. Secara nanti insya Allah adik Via juga ada di Gresik gitu ya untuk pondok SD-nya, jadi rada bingung. Tapi ya nggak apa-apa ya, di mana aja tempatnya anak-anak, yang penting itu seizin dan seridho dari Buya kita, guru kita, ya insya Allah itu akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Dan ini kita langsung menuju ke Rusaifa. Ini dia gedung Rusaifanya, dan di sini di tempat acaranya ini tuh ternyata banyak beberapa guru Abang Haki yang lagi persiapan gitu, karena ya memang ini malam ini adalah malam persiapannya dan besok paginya adalah acaranya. Dan kita itu menginap pas di tempat di gedungnya itu. Jadi di bawah itu tempat acaranya dan untuk di atas itu adalah tempat penginapan para wali santri yang ingin menginap. Jadi untuk penginapan di sininya itu benar-benar penginapan yang 0 rupiah. Jadi kalian tuh cuma datang sebelum gerbang ditutup aja. Gerbang ditutup itu kurang lebih jam 22.30. Jadi yang pengen nginep di Rusaifa itu kalau bisa sih di bawah itu kalian sudah datang di sini dan langsung laporan ke satpam dan langsung minta nomor untuk kamarnya. Nanti akan dianterin sama si santri-santri yang ada di sini. Dan ini seperti ini kita sudah langsung dianterin sama santrinya.
dan kita langsung dikasih kamar dan udah benar-benar kita itu dilayani selayaknya tamu gitu ya, sampai diangkatin katanya barangnya, monggo mau diangkatin barangnya, terus aku minta ya udah nggak usah ya, karena memang sungkan gitu ya, mending kita bawa sendiri gitu, lagi pula barang kita cuma sedikit gitu ya. Dan ini dia penampakan dari penginapannya. Dan ternyata di sini sudah ada tamu dari Batam, keluarga besar dari Batam yang memang sengaja nginep beberapa hari di sini. Jadi ini pas malamnya itu ngumpulin anak-anak mereka dengan teman-teman sekamarnya. Jadi itu masih ngobrol cerita gitu ya. Kayak di ini kan waktunya masih jam 9-an gitu. Jadi masih belum jam tidur. Untuk jam tidurnya sendiri tuh kurang lebih jam 10 katanya Abang Haki. Jadi ini sekalian dah kita lihat suasananya gimana gitu. Dan ini dia kamarnya. Ini kamarnya sudah termasuk kamar mandi, kemudian ada si lemari lokernya, dan juga ada beberapa kasur tipis yang bisa dipakai kalau misalnya memang butuh tambahan untuk kasur. Dan ini di sini kita bisa gelar sampai keluar kamar ya. Jadi ini tuh aman banget. Dan ini lanjut kita mau makan dulu karena aku tuh bener-bener lapar banget. Ini kan apa ya? Bulan Zulhijjah gitu ya. Masa-masanya puasa sebelum Idul Adha. Jadi ya udah deh, kita selama perjalanan benar-benar haus banget karena memang ya berangkatnya juga siang dan juga persiapannya juga itu memang harus gercep. Jadi ya udah deh, ini tuh benar-benar kelaparan. Jadi ya udah, ayo kita makan bersama. Untuk Abang Sodik dan Adik Via katanya enggak mau makan. Kalau Adik Via itu memang sudah kenyang, dan ini Adik Sodik, Adik Sodik, Abang Sodik sama Adik Via lanjut jalan-jalan ke bawah untuk ngelihat gedung acaranya. Nah, kita lihat sendiri ya gimana Abang Sodik ini ngevlog bersama Adik Via. Dari awal Abang Sodik itu memang sudah benar-benar penasaran sama si pialanya, termasuk Abang Haki. Pas nyampe di sini langsung dikasih tahu, Mi itu pialanya Abang Haki, Mi bagus banget, Mi itu yang paling besar, Mi katanya gitu. Itu bikin penasaran apa sih gimana. Jadi ya udah deh, sekalian Bang Sodik mau ke bawah ya, ini rekamin ya Bang ya, Umi pengen tahu pialanya itu gimana gitu, supaya bisa tahu lebih awal gitu ya. Dan ini dialah deretan-deretan piala-pialanya, dan kita dengerin ya gimana Abang Sodik ngevlognya sama Dek Via. Pelajaran-pelajaran di sini. Ini punya Abang Haki guys. Bisa Yesus kece. Ini yang paling bagus. Ayo Via, kita pergi. Ini Via. Dan ini aku, guys. Kita akan berjalan kembali. Ini untuk wali-wali mana ya? Mana orang tua kita? Abdul mana ya? Nah, ini Ahmad Baihaqi. Minggir tangannya ya. Nah, ini Ahmad Baihaqi. Nah, ini ada Abang Haki, guys. Bangkunya Abang Haki di sini ya. Ini bangkunya Umi. Nah, di sini. Ayo guys, ceranglah. Nah, ini wali Ahmad Baihaqi. Wali dari Ahmad Baihaqi. Jangan kemana-mana. Di sini guys ada, oh ya di situ ada tulisan. Ya, kalau di situ ada tulisan. Nanti saya tunjukkan. Ayo kita sana dulu. Coba di sini. Ya. Ayo di sini ya. Jadi di sini ya. Ding. Kita berjalan ke tempat yang bagus. Ayo sini ya. Ya berjalan. Terus. Dan di sini ada tulisan khusus di sini. Nah, di sini ada tulisan. Lihat ya. Dan kita lanjut ke sini. Kan undangan Via Ibu Putri. Dan di sini ada tulis. Di sini ada ini ada. Bahaya dah. Boten enggak? Bahaya dah. Boten. Dan di sini yang Terus direkam tak durung? rekam enggak? Wes. Nggih. Pun direkam. Ini tidak data guys. Ya guys. Kan ke YouTube nih kira-kira. YouTube enten apa Via Desa, tidak salah. Takok oh yo. Yo enggak ae takone. Iki apa, Pak? Iki jenenge sapa iki? Di sini tempatnya CCTV ya, guys ya. Ayo Via, sini Via. Ayo guys, sekarang kita akan kembali ke atas lagi. Ayo. Dan
di situ sudah ada pialanya. Ya. Nah, di situ ada pialanya. Nah, di situ ada pialanya. Ayo guys, kita lanjut ke atas. Kita tempat duduk kita. Bisa cacak guys main. Nah, di sini ya. Lengkap. Betul lengkap. Di sini perjalanan mulai dari dalam. Wow. Di sini baunya enak. Yuk, ting 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 ting. Nah, di situ ada kue. Guys, kelihatan. Ya. Nah, itu apa guys? Asik. Kita jalan. Ayo. Ya. Kita menuju perjalanan ke atas. Nah itu tadi vlognya Abang Sodik, dan ini lanjut katanya sih mau dari tempat gedung ini langsung mau ke kamar kita. Jadi itu Abang Sodik ngenunjukin jalan dari gedung ini langsung ke tempat kita. Nah begitulah ya, Abang Sodik itu bener-bener excited banget, dia tuh pengen ngelihat gimana kemeriahan gedungnya gitu ya. Dan ini sebenarnya gedungnya memang kita sering lewatin dan kita sering datengin gitu ya. Cuman ini tuh kayak katanya spesial banget di acaranya Abang Haki. Aku penasaran kok spesial gimana gitu ya. Ternyata memang sudah ada karpet-karpet tambahan gitu ya. Kalau dulu itu gak ada karpet-karpet seperti ini. Dan semuanya itu memang diurus sama santri-santri yang ada di sini yang bagian tim dari penyelenggara. Dan ini dia adik Via itu gak mau tidur ya. Aku itu tidurnya kurang lebih jam 11-an lewat, jam setengah 12-an itu sudah tidur. Tapi mereka itu benar-benar gak tidur, apalagi katanya Abang Haki itu benar-benar gak bisa tidur katanya. Dia itu melek terus dan itu tidurnya cuma sebentar. Dan ini kurang lebih jam setengah 3-an, jam 2 setengah 3-an itu mereka itu bercanda gitu sampai subuh dan sampai paginya. Jadi itu tuh bener-bener gak ngantuk. Jadi aku mikir ya udah dah, mungkin adik Via itu kangen banget ya sama Abang Haki sampai gak tidur seperti itu. Dan ini dilanjutkan subuhnya ini Abang Haki sambil belajar dan tetap aja digangguin sama adik Via. Ya udah, sekian aja video dari aku ya, sampai jumpa di next part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dia Kau boleh dibaca dua wajah itu. Boleh dibaca panjang dan dibaca sukun. Ketika masuk dibaca pendek. Ya. dia berisik. Lafaz bahasa apa?